Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa? Ini Miss Yuni ya Ibu. Iya, ada yang bisa Ya. dibantu Bapak? Iya, ini masalahnya ini di desa kami ini Bu ya. Ada termasuk ya bukan sengketa, cuma Nggih. oknum di desa saya itu termasuk anggaplah oknum ya. Iya. Saya tidak bisa menyebutkan ya, oknum di desa saya itu SPPT itu mulai dia menjabat sampai sekarang ini 2 periode tidak pernah dikasih SPPT. SPPT itu pajak bumi bangunan PBB. Nggih. Kalau di ya. Terus sekarang ini yang 2 periode itu anggaplah sudah lengser dan diganti oleh anaknya, bukan lengser, cuma diteruskan oleh anaknya. Itu Nggih. istilahnya sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi kita ini resah Ibu, minta mau mengadu ke siapa masyarakat ini. Masyarakat ini di dekatnya Suramadu. Yo, Madura ini Bu, Madura, Suramadu. Nggih. Madura, sisi Madura. Nggih. Oke, Ini Bapak orang Madura atau orang Jawa? Orang Madura, saya asli Suramadu di timurnya. Pokoknya ini termasuk pintu gerbangnya. Daerah saya itu termasuk pintu gerbangnya. Termasuk Suramadu, sisi Madura Ibu. Oke, sebentar Bapak. Nah, saya ada di Hong Kong. Kenapa Bapak mengadunya sama saya, Bapak? Karena saya itu loh melihat dari itu YouTube-nya Ibu itu bisa, anggaplah bisa ya, anak saya itu yang banyak di sini tetangga yang ke Hong Kong Ibu. Jadi saya tuh melihat YouTube-nya Ibu itu, terkesan gitu loh, saya itu loh, terkesima sama Ibu itu loh. Di YouTube-nya Ibu itu banyak orang yang menyukai lah, termasuk saya gitu loh, membuka YouTube-nya Ibu gitu loh. Jadi Bapak mengadu nih. Jadi Bapak mengadu masalah ini. Benar nggak? Iya Bu. Iya Ibu, iya. Oke. Terus apa yang bisa saya bantu Bapak? Ya ini gini Bu, kalau bisa ya, ini saya ini mau kemana? Sudah ke Polsek sudah Bu, tidak direspon. Terus saya itu mau kemana? Ke kepala desanya ya kayak gini Bu. Ya oknum kepala desa Oke, itu. SPPTN itu apa Bapak? Itu pajak bumi bangunan Bu. Pajak SPPT itu seperti misalnya kita itu punya rumah ya Bu ya. Nggih. Punya rumah itu surat-suratnya enggak bisa diurus itu loh istilahnya. Enggak bisa. PBB. Oke. Pajak bumi. Oke, pajak bumi bangunan nggak bisa diurus karena atas nama Bapak pribadi atau atas nama orang lain nih? Atas semua di kampung saya itu, di desa kami itu nggak pernah dikasih Bu, gitu loh. Oke, Bapak nih sampean tahu kan kalau YouTube saya banyak yang nonton nih. Bener nggak? Bapak tahu kan? Oke, termasuk orang-orang besar nih. Karena saya tidak ingin salah ngomong nih Bapak. Kalau boleh tahu Bapak tempatnya di mana, jadi tidak ada tuduhan. Iya Ibu, ya. Saya ini aslinya ya Madura Ibu, Madura ya, sisi Madura, pinggirnya Suramadu. Desa apa Bapak? Kecamatan Labeng, iya, tepatnya ya Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, Sukolilo Barat ini Bu, desanya Sukolilo Barat gitu loh. Sebentar ya Pak, tak catat dulu ya. Sudah dilaporkan di kampung-kampung sudah, di RT RW sudah, di desa sudah. Iya Bu, sudah, itu pamongnya sudah dengan dia itu istilahnya. Sudah laporan ke pamong, kalau itu pamong Bu. Terus? Pamong itu bapak orang kalau sesepuh desa gitu loh, istilah sesepuh kampung. Terus tanggapan mereka apa Bapak? Saat dilaporkan apa tanggapan mereka? Tidak ada tanggapan Ibu, itu sudah termasuk anggotanya kepala desa lah istilahnya gitu loh Ibu.
kalau gitu. Kalau di sini tuh nggak ada RT RW, Bu. Oke. Desa ini termasuk desa. Oke, sebentar ya, saya catat dulu nomornya. Ya. Ya Ibu, ya Ibu. Oke, jadi sebenarnya Bapak mengadu ini tentang pajak ya, pajak bangunan, benar nggak? Ya, pajak bumi dan bangunan itu selama dia menjabat sudah 2 periode, Ibu. Sekarang sudah diganti oleh anaknya itu loh. 2 periode, berarti berapa tahun dong Bapak? Sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, Bu. Terus sekarang itu diganti oleh anaknya. Sekarang kurang lebih anaknya itu 3 tahunan, berarti 13 tahun lebih lah, Bu, istilahnya itu. Oke, jadi pernah melaporkan kemana? Polsek? Polsek sudah, tidak ada respon. Terus Apa yang Bapak laporkan di Polsek, Bapak? ini ya tentang ya tanah itu yang notabene-nya nggak punya, anggaplah nggak punya apa ya, surat tanah, Bu. Tidak punya sertifikat? Tidak punya sertifikat? Iya, sertifikat itu wangil, Bu, itu, Bu. Kalau di sini tuh wangil, apalagi sertifikat. Itu ditahan oleh kepala desa, semua surat-surat tanah-tanah di Sukolilo Barat itu, Bu. Semuanya. Oke, sebentar ya, saya teleponkan pusat dulu ya Pak ya. Karena saya tidak tahu nih Pak, masalah pajak ini kan sebenarnya di luar ranah saya ini. Iya. Tapi saya tanya sama pusat dulu. Iya. Sebentar ya. Iya, Bu. Ini masalah tanah sengketa, tapi bukan tanah sengketa ya Pak ya? Bukan, cuma suratnya. Misalkan sampean punya sepeda motor tapi tidak ada suratnya gitu loh. Punya tanah tapi tidak ada suratnya. Suratnya itu memang dikuasai oleh oknum lah, Bu. Oknum di desa itulah. Gitu loh. Oke, jadi surat dikuasai oleh oknum. Surat Iya. dikuasai oleh oknum. Oke, mungkin pusat lagi repot ini Bapak. Oh iya, Bu. Enggak Bapak, sebentar. Jadi ini berapa orang nih Pak? Kalau saya bantu Bapak berbicara dengan orang pusat, Bapak itu sudah ngumpulin berapa orang? 16 orang sudah, 16 orang. 16 orang yang tidak punya surat ya. Oke. 16 orang itu bisa nggak Bapak kumpulin semuanya, terus seandainya nih orang pusat nanyain, saya kan ada bukti nih. Kalau Miss Yuni kan cuman di media sosial aja. Ada bukti-buktinya nggak kalian itu ngurusin surat-suratnya itu dipersulit? Ada buktinya nggak? Gini, Bu. Ya, saya ini sudah ke Polda kemarin gitu loh. Ke Polda? Ada tanggapan. Iya, ke Polda Jatim malah. Polda Jatim? Ya, malah di Polda Jatim itu kita ya belum, kemungkinan ya atau besok atau lusa gitu loh, kita kemungkinan misalkan ada respon atau gimana itu loh. Melaporkannya di Polda mana Bapak? Jawa Timur di mana? Sama siapa? Polda Jawa Timur. Ke Polda Jawa Timur. Saya tuh anggaplah ada orang yang mengantar ke sana itu loh istilahnya. Sebentar, sekalian saya telepon Polda kayak gitu. Iya, Sebentar. ya Bu. Sebentar, sekalian saya telepon Polda. Iya, Bu. Hari Senin ya, sibuk semua mungkin. Oh, hari Selasa. Itu laporan hari Jumat saya yang ke sana, Bu. Ditemuin oleh polisi siapa Bapak kalau boleh tahu? Oh, itu saya membawa orang. Orang itu Bapak Hadi, termasuk katanya teman itu advokat katanya itu, Bu. Tapi saya... Oh, itu avokat itu berarti kan dia menerima uang, Pak. Benar nggak kalau avokat? Dia pengacara. Berarti kan Bapak mencari pengacara, bayar nggak kira-kira? Ini sekarang ini, Bu, Ibu, ini saya sekarang ini besok katanya kalau menghadap itu harus membawa uang. Laporan itu saya dimintai 1,5 juta, Bu. Laporan itu apa benar, Bu? Kalau laporan itu dimintai segitu, Bu?
Laporan dimintain uang. Bapak ada buktinya nggak kalau laporan dimintain uang? Ada saksinya Bu, tapi itunya nggak ada Bu, nggak ada apa ya seperti kwitansi nggak ada. Cuma saya dimintai oleh itu. Yang memintai siapa Bapak? Yang memintai polisi atau advokatnya? Advokat itu Bu, advokat 1,5 juta. Satu orang saja. Tolong Bu. Iya, minta tolong Bu, saya ini orang miskin, nggak punya pekerjaan, 16 orang itu nggak punya apa-apa Bu. Malah sekarang ini dimintai lagi gitu loh istilahnya. Apakah benar Bu? Gitu loh. Caranya begitu, gitu loh istilahnya. Dimintain uang. Dimintain uang dalam hal apa Bapak? Kenapa dimintain uang? Itu laporan itu Bu, laporan itu. Laporan ke Polda harus bayar. Gitu maksudnya. Lapor ke Polda harus bayar. Bayar 1,5 juta. Saya itu ada saksinya. Itu saya, cuma kwitansinya nggak ada. Itu loh. Masa iya sih harus bayar sebentar? Iya Bu. Apakah benar gitu Bu? Ini malah besok ini yang 16 orang itu harus ada uang per orang itu 3,5 juta, berarti 56 juta Bu. Jadi orang itu nggak punya itu loh. Jadi sekarang itu dimintai keringanan katanya per orang itu harus berapa ya, 1,5 juta untuk mengajukan itu Bu ke sana. Apakah betul Bu gitu Bu? Sebentar, sampean laporan ke polisi harus bayar satu orang 1,5 juta dikali 16 orang, bener nggak sih? Iya. Iya Bu. Ini keduanya ini kan pertama laporan ke sana Bu ya. Sudah diterima itu 1,5 juta gitu loh ya. Pas hari Jumat. Nah, besok katanya ada panggilan. Ada panggilan dari Polda melalui kuasa hukum itu. Terus? Pak Hadi namanya Bu. Bapak Hadi. Terus kalian harus mengumpulkan uang 24 juta? Ya, 24 juta besok. Malah dimintai 30 juta itu Bu untuk besok ini. Apakah benar itu harus membawa ini? Katanya apa ya? Untuk lawyernya itu Bu, untuk tim lawyernya itu apakah harus membayar segitu Bu? Nah, kalau masalah pengacara Bapak ini beda lagi. Kalau pengacara kan Bapak harus bayar dong. Pengacara kan nggak mungkin nggak bayar. Tapi yang saya tanyakan untuk laporan polisi itu tidak perlu bayar Bapak. Oh ya, itu 1,5 juta itu laporan Bu. Nah, nanti saya tanyakan Bu ya. Sebenarnya itu untuk apa gitu loh ya Bu ya? Iya, kalau kayak gini kan masih simpang siur. Kalau buat polisi, saya minta bukti polisinya siapa yang terima uangnya. Saya bisa hubungi Polda langsung. Jadi saya bisa berbicara dengan kombesnya. Jadi kalau pas Jumat itu Bu, hari Jumat itu laporan ke Polda katanya pakai uang 1,5 juta gitu loh. Dimintai oleh advokat itu. Oke, kalau advokat yang minta, karena itu adalah pengacara, kemungkinan besar iya dia minta buat dirinya sendiri Bapak. Tapi kalau polisi tidak. Kalau polisi saya rasa tidak Bapak. Itu advokat untuk membayar dia, karena dia yang membantu Bapak. Oh iya, kemungkinan gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa ya, kemungkinan gitu ya. Nah, sekarang ini diminta untuk tim advokatnya berarti itu Bu ya 30 juta besok ini. Jadi saya itu kesulitan Bu, itu minta tolong gitu loh. Istilahnya gimana ya Bu, ini mau mengadu ke siapa gitu loh. Rakyat kecil, nggak ada yang punya pekerjaan Bu, itu loh. Malah itu tanah itu gimana ya, katanya dulu mau dikasih sama kepala desa saya, tapi sampai sekarang ini loh sulit mempertahankan itu. Kayak kepala desa itu loh dimintai tolong, aduh sulit Bu, kepala desa di kampung saya itu Bu. Desa apa Bapak? Kalau boleh tahu desa apa Bapak? Sukolilo Barat. Sukolilo Barat. Kecamatan Labang. Kecamatan? Labang.
Bangkalan, Bangkalan, Madura. Bangkalan, Madura. Madura. Oke. Nah, Iya. karena kebetulan ini belum ada yang jawab telepon saya Bapak ya, dari baik dari pusat Ya, Bu. ataupun dari Polda. Nah, karena Ya, saya Bu. pribadi masih belum tahu nih kasusnya seperti apa dan saya harus nyari siapa. Saya tanya-tanya dulu. Kalau saya dapat inje, Ya. Mm-mm. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya? Apa yang Bapak inginkan nih kalau saya laporan sama pusat? Apa yang Bapak inginkan? Malah ya itu Bu, ingin meminta surat pajak yang ada di rumah pun itu tidak ada suratnya, apalagi yang di Tegal sana, kayak di lahan yang kosong gitu loh, nggak pernah dikasih Bu. Ini termasuk ya daerah saya itu Kampung Kolak gitu Bu, Suramadu ini. Kampung Kolak. Kampung Kolak. Ya, Suramadu, pinggirnya Suramadu persis, sisi Madura. Sisi Madura. Madura, ya. Oke, karena saya sendiri nggak kenal ya Pak ya, jadi minta sedikit waktu dulu, saya akan mencari informasi, setelah itu saya akan hubungi Bapak. Iya ya Bu, terima kasih atas infonya. Terus tolong gabung ya 16 orang itu kalau bisa dijadikan grup, saya akan mencoba pingin tahu dan mencari tahu. Iya Bu. Kasih saya sedikit Karena waktu. sudah masuk itu, Bu. Berkasnya sudah masuk ke Polda gitu loh. Kemungkinan Polda itu sudah tahu ini dari advokat ini, namanya advokatnya Hadi gitu loh Bu. Gitu. Kamu Bapak jenengan boleh nggak kasih tahu advokatnya kalau kamu sekarang telepon Uni TKW Hongkong gitu, kasih tahu advokatnya. Oh itu ada di Tamal itu Bu. Tamal itu apa Pak? Namanya Hadi. Katanya itu apa ya? Domisilinya Jakarta itu Bu. Bapak tahu advokat ini dari siapa Bapak? Dari teman saya Bu. Dari teman. Oke. Pas dia datang ke sini gitu loh istilahnya. Dan Bapak percaya bahwa dia benar-benar advokat? Ya sudah ada etikatnya itu Bu. Ada ID card-nya. Oke. Iya. Oke. Jadi Katanya ini Bu, dekat sama Mahfud MD, itu ponakan Mahfud MD. Oh, Mahfud MD yang di Madura itu loh Bu. Mahfud MD sama Pak Mahfud dia kenal. Iya, itu ponakannya katanya ini. Ibunya dia, advokat itu, sama Bapak Mahfud MD itu saudara gitu loh. Adiknya atau siapanya gitu loh, ibunya itu gitu loh istilahnya. Katanya dia Bu itu Bu. Bapak ada buktinya nggak kalau dia mengatakan bahwa dia saudaranya Bapak Mahfud? Ya enggak Bu, masa saya mau minta itu Bu, itu loh istilah. Pokoknya katanya dia itu loh, apa benar atau enggak itu enggak tahu saya itu loh. Cuma katanya dekat sama dia itu loh, Bapak Mahfud MD. Kan juga dari Pamekasan itu aslinya, cuma itu domisilinya Jakarta itu loh. Gula Madura kia Pak. Ibu, betul. Engki. Loh ya Bu. Kibu. Gula Pamekasan. Makasih Bu. Engki. Mereka termasuk Pamekasan golongan Bapak Mahfud MD Bu, pola bisa Pak dengan Bu. Ngan lagi nih kesannya mah Bapak Hadi. Ami tahu. Makanya tanyakan keadaan Bapak. Ibu bisa jawab betul. Engki. Kibu kulo minta tolong Bu deh kamu. Engki Bapak. Magi saya Bu, boleh ngadu ke saya nih kamu. Saya kinto nesar kulo Bu. Apa yang konten? Kibu. Mak, gula tak paham apa mak soroba bayar deh ya. Mak cek benyan. Untuk lawyer pola Bu, nih untuk jasa lawyer nih Bu. Engki keng cek banyak. Minta saya ke 6 juta malah berarti mau telur setengah Bu seluruhnya.
Rekan Mon sukses tak berapa, mon tak sukses. Loh, nih, kena ulah tak nih, kena kuda terus minta bimbingan nih, kabu. Ya kuda nih kak, serba salah seorang lain kene nih bu. Sebenarnya, bang, saya buru apa di hati malah ada bu gitu. Oke. Jadi kemungkinan menapisahkan orang Makassar pasti lebat kun tempoku lebu rekan daerah Suramadu. Oke. Oke. Mangkana beri waktu ke gula, kalau hubungakan kada, oke? Kibu. Oke. Mantur kesoon. Kibu. Sekelangkong bu. Kesoon. Bu panjenengan kula bu. Betul apa? Oke. Kesoon. Oke, sekelangkong. Sekali lagi ini sudah terlalu jauh ya, menurut pendapat saya sudah terlalu jauh nih. Sepak terjang saya kayaknya sudah bukan TKW Hongkong lagi ya. Kenapa? Yang saya bicarakan ini tentang macam-macam ya, ternyata bukan hanya sekedar pekerja migran atau masalah-masalahnya ini. PBB juga saya harus tahu nih, sementara saya nggak pernah tahu apa-apa. Nah, ini kenapa fenomenanya, kenapa mereka mengadu pada saya, padahal di Indonesia kan banyak nih tempat-tempat lain atau seperti apa ya, karena saya tidak tahu. Dan saya merasa bahwa diri saya adalah sebagian dari keluarga saya adalah oplosan ya. Keluarga saya adalah oplosan, adalah Madura, Cina, Jawa, Bali. Jadi saya merasa bahwa bahkan kakek saya juga blasteran Sundo. Jadi saya ngerasa bahwa sepak terjang saya ini sudah nggak jelas lagi. Saya nggak tahu nih fokus saya kemana. Tapi sekali lagi, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya bisa berikan adalah bermanfaat buat orang-orang lain. Dan ini menunjukkan bahwa di luar sana banyak sekali oknum dan banyak sekali orang kecil tidak tahu harus mengadu pada siapa dan di mana. Saya ada di Hongkong aja diadukan tentang SPPT. Apa itu SPPT? Jadi sebentar ya teman-teman, ada telepon masuk. Halo? Sorry. Can you speak English or Japanese, please? No, they speak Chinese. Thank you. Bye. Jadi ranahnya sudah kemana-mana, tapi sudahlah, nggak apa-apa. Saya mencoba membantu, semoga saya bermanfaat dan bisa membantu memberikan setitik setitik harapan. Saya akan mencoba yang terbaik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.